Ya, jadi selamat pagi teman-teman semua. Untuk pertemuan pekan ini akan kita adakan secara sinkronus dan kita mulai membahas mengenai sistem persamaan nonlinear ya. Jadi kalau di minggu lalu kita udah membahas mengenai sistem persamaan linear, di mana fungsinya itu bisa kita representasikan dalam sebuah grafik sebagai sebuah garis lurus gitu. Sementara itu, kalau sistem persamaan nonlinear, kita merepresentasikan grafiknya itu sebagai sebuah kurva yang memiliki tingkat kemiringan atau gradien tertentu. Selain itu, ketika kita membahas mengenai pencarian akar dari sebuah persamaan nonlinear, yang kita maksud adalah mencari nilai variabel dependen untuk variabel dependen yang sama dengan 0. Maksudnya gimana? Gitu. Jadi misalkan kita punya sebuah persamaan fx, di mana variabel dependennya itu adalah x dan variabel independennya adalah y. Disebut demikian karena nilai dari y itu bergantung terhadap x, gitu kan ya. Jadi ketika kita mencari akar dari fx, yang kita masuk itu adalah kita mencari nilai dari x untuk fx atau y sama dengan 0, gitu. Jadi metode-metode numerik yang akan kita bahas itu kita gunakan untuk mencari akar dari persamaan nonlinear. Untuk pekan ini kita akan membahas 3 ini, pendekatan secara grafik, biseksi, dan regulavasi. Kemudian untuk pekan mendatang kita akan membahas yang 3 lainnya, yaitu FPI atau metode titik tetap, kemudian ada Newton-Raphson, dan juga secant. Kita lanjut dulu ke pendekatan grafik. Jadi kalau dari namanya sendiri mungkin udah cukup jelas ya, yang mana kita menggunakan grafik atau plotting sebagai referensi visual. Kira-kira akarnya tuh ada di mana sih gitu. Untuk mencari letak keberadaan akarnya gitu. Metode grafik itu sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama ada grafik tunggal, yang kedua ada grafik ganda. Nah, kita lanjut dulu untuk metode grafik tunggal. Misalkan kita punya sebuah persamaan y sebagai sebuah persamaan polinom gitu ya. Jadi y sama dengan x kubik min 4x kuadrat plus 6x min 3 seperti ini. Nah, dari sini nanti akan kita buat plotting dari fungsinya. Kemudian dari plotting itu kita lihat nih, oh akarnya tuh kira-kira ada di sekitar sini gitu. Mungkin kita coba langsung aja di MATLAB-nya. Ini yang di bawah jangan dihiraukan dulu. Kita fokus dulu ke yang atas ini aja. Jadi di sini aku punya titik X dari min 0,3 sampai 2,5 yang di-generate dengan linspace. Kalau kita pakai linspace, berarti nanti bakal nge-generate 100 buah titik. Gitu. Terus nanti untuk titik Y-nya, aku akan ambil dengan menggunakan fungsi anonymous ini. Ini fungsi anonymous yang tadi kita ini ya, fungsi polinom yang kita punya tadi. Jika aku jalankan, maka dia akan memberikan hasil plotting dari fungsi fx itu untuk x sama dengan min 0,3 sampai 2,5. Nah, ini hasilnya kurang lebih kayak gini kalau plottingnya. Tapi kan kalau kayak begini mungkin kita agak kesulitan ya. Ini sumbu x-nya tuh ada di mana sih? Terus sumbu y-nya tuh di mana sih? Nah, untuk nge-generate garis sumbu x dan sumbu y, kita bisa menggunakan fungsi line. Gitu. Jadi fungsi line itu sendiri dia bakal nge-generate garis untuk x tertentu dan y tertentu. Misalkan untuk yang satu ini ya, kita ngebacanya tuh gini. Dia akan nge-generate sebuah garis untuk x dari min 1 sampai 3 dan y dari 0 sampai 0 gitu. Atau kita juga bacanya bisa menyilang. Jadi fungsi ini bakal nge-generate garis dari min 1,0 sampai 3,0 gitu. Begitu juga untuk sumbu yang garis yang sumbu y ini ya. Coba kita jalankan fungsinya. Nah, ini. Sekarang kita udah punya garis untuk sumbu X dan sumbu Y sebagai bantuan referensi. Jadi sekarang akarnya nih kelihatan nih, ada di mana. Jadi di sini kan akarnya kelihatannya ada di 1 ini ya. Kurang lebih di sini. Nah, selain itu, kita juga bisa menambahkan, sebelum masuk ke ini, kita bisa biasanya tuh kalau kita hanya nge-plotting satu buah fungsi, kita bisa menggunakan nilai minimum dan maksimum dari titik-titiknya itu sebagai untuk nge-generate sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi misalkan kalau ini kuubah jadi min X max X sama min Y max X-nya, min Y max Y. Itu nanti hasilnya ya kurang lebih sama-sama aja sih.
karena ini fungsinya hanya untuk nge-generate sumbu X dan sumbu Y-nya aja. Oke, kita lanjut. Ini biarin aja. Kita lanjut ke sini. Nah, sekarang kita ketemu fungsi baru lagi yang namanya gtext. Text ini bisa kita gunakan untuk nge-annotate. Aku kurang tahu bahasa Indonesia apa ya. Nge-annotate itu ngasih teks di dalam hasil plotting yang kita miliki. Jadi misalkan di sini aku punya gtext rumus fungsinya, kemudian di sini ada gtext untuk akar. Jadi nanti setelah kita jalankan, kita bisa ngeklik di hasil plotting kita untuk naruh annotation kita itu tadi gitu. Jadi ini annotation yang pertama, gtext yang pertama, aku taruh di sini. Terus misalkan aku mau naruh untuk yang kedua di sini. Nah, inilah hasil dari gtext yang kita miliki. Ini itu nanti ketika plotnya selesai dibuat, kalian tinggal ngeklik aja mau naruh gtextnya di mana, sesuai dengan urutan pemanggilannya ya, gitu. Oke, jadi ini adalah metode grafik tunggal, di mana kita hanya menggunakan satu buah fungsi. Teman-teman, kalau kita ngeliat di fungsi yang kita miliki ini kan cukup jelas ya, bahwa akarnya itu ada di sekitar 1 kan ya. Dan memang hasil eksaknya itu betul, akarnya itu ada di X sama dengan 1. Tapi, ketika kita menggunakan metode grafik, itu alangkah baiknya bahwa kita tidak menggunakan metode ini untuk mencari akar aslinya, melainkan hanya sebagai referensi aja. Akarnya tuh ada di sekitar mana sih? Gitu. Kan, sorry. Kalau di sini kan kita bisa nentuin bahwa akarnya itu ada di 1. Tapi gimana kalau akarnya tuh angkanya nggak bagus? Misalkan desimal atau pecahan gitu kan. X sama dengan 1, berapa. Kalau gitu kan kita nentuinnya bakal sulit kan. Makanya metode grafik itu hanya akan kita gunakan sebagai poin referensi. Referensi untuk apa? Untuk mengambil nilai awal yang nantinya akan kita gunakan untuk metode lain gitu. Misalkan kalau untuk metode biseksi itu kan kita membutuhkan 2 nilai awal yang mengapit akarnya itu. Maka dari metode grafik ini nanti bisa kita cari kayak nilai mana yang mengapit si akarnya. Misalkan kita mengambil 0,8 dan 1,2 sebagai nilai awal dari metode biseksi. Gitu. Jadi intinya metode grafik ini kita gunakan hanya sebagai referensi untuk mengambil nilai awal. Contoh lainnya misalkan fungsinya aku ubah sedikit di konstanta di akhirnya itu min 3,5. Ini pasti akarnya jadi kurang enak nih. Nah, kita lihat di sini. Sekarang angkanya udah nggak bagus kan? Tadi akarnya X sama dengan 1, sekarang X sama dengan entah berapa. Kalau gini kan kita repot sendiri, kayak kalau kita mau nentuin nilai eksaknya dari grafik itu kurang bagus gitu. Kayak kita cuma bisa menerawang aja sih, kayak kira-kira nih akarnya di mana ya. Kan kita kesulitan sendiri. Maka lagi-lagi kalau dari metode grafik, tujuan kita itu bukan menentukan akar eksaknya, tapi hanya untuk sebagai referensi pengambilan nilai awal untuk metode-metode lainnya. Gitu. Jadi misalkan kalau untuk yang aku ubah baru ini, itu akarnya ada di antara 1,6 dan 1,8. Maka nanti untuk metode biseksi, kita boleh menggunakan 1,6 dan 1,8 ini sebagai nilai awal. Gitu. Ini aku ganti dulu ke 3, biar kayak awal tadi. Nah, oke. Jadi itu adalah metode grafik tunggal. Lanjutnya, ada juga metode grafik ganda. Di mana kalau grafik ganda itu, kita memecah fungsi yang kita miliki menjadi 2 bagian. Gitu. Jadi misalkan tadi kita punya fungsi polinom ini ya, x kubik min 4x kuadrat plus 6x min 3. Nah, ketika kita mencari akarnya, maka nanti kan kita sama denganin dengan 0. Nah, kemudian ada sebagian dari fungsi aslinya itu kita pindahkan ke sisi lain, sehingga nanti kita akan memperoleh 2 pecahan dari fungsi yang kita miliki. Jadi dari Y tadi ini, kita memperoleh Y1 sama dengan X kubik min 4X kuadrat, dan Y2 sama dengan min 6X plus 3. Gitu. Nah, nanti dari kedua fungsi yang kita miliki ini, kita plot dalam satu grafik yang sama, sehingga nanti kita bisa melihat akarnya itu ada di perpotongan antara kedua fungsi yang kita miliki. Gitu. Mungkin kita masuk ke MATLAB-nya aja. Octave. Ya, sama aja.
Jadi nanti ini untuk rentang X-nya kita masih sama dengan yang sebelumnya ya. Nah, tapi di sini sekarang kita ada dua fungsi, yang mana fungsinya itu diperoleh dari pecahan fungsi awal tadi, gitu kan ya. Jadi ini ada pecahan 1, pecahan 2, kemudian ini titik pecahan 1, titik pecahan 2. Kita plot dalam satu grafik yang sama. Untuk sumbunya sama kayak yang tadi aja ya. Coba kita jalankan. Nah, di sini itu kan kita ada dua kurva ya. Kurva yang pertama itu ada pecahan 1, terus ada pecahan 2. Terus akarnya itu letaknya bukan perpotongan antara kurva dengan sumbu X lagi, tetapi perpotongan antara kedua kurva ini. Jadi letaknya ada di sekitar sini. Oh sorry, ini masih 3,5 ya. Kita ubah aja jadi, ya kita ubah jadi 3 dulu ya, sorry. Nah, ini berarti pecahan yang pertama, ini pecahan yang kedua. Gitu. Sementara akarnya itu ada di sini. Nah, ini sekarang kita punya dua kurva kan ya. Jadi kalau tadi yang kita bandingin aja sama grafik satu ya. Oh dia nggak bisa karena oke jadi kalau nggak salah plot yang di generate maksimal 1. Ya nggak apa-apa deh. Jadi kalau tadi itu akarnya berada di perpotongan antara kurva dengan sumbu X, kalau grafik ganda itu akarnya berada di perpotongan antara dua pecahan fungsi yang telah kita buat. Jadi di sini ya. Akarnya kan tadi sama dengan X sama dengan 1 ya. Jadi dia ada di sini. Nah, jadi itu adalah metode grafik ganda. Ini nggak terlalu dalam sih kalau untuk metode grafik itu sebenarnya. Lagi-lagi kita cuma pakai metode grafik untuk nyari keberadaan akarnya itu. Akarnya tuh kira-kira di mana sih? Dan metode grafik ini lagi-lagi hanya kita gunakan sebagai referensi pengambilan nilai awal. Biasanya kalau aku itu pribadi lebih suka pakai metode grafik tunggal aja karena nggak repot mecah-mecahin fungsi. Tapi terserah teman-teman mau gimana. Oke, jadi itu adalah metode grafik. Ada metode grafik tunggal dan metode grafik ganda. Sekarang kita lanjut ke metode numerik beneran nih. Yang pertama adalah metode biseksi. Di mana dengan metode biseksi ini kita mengambil dua nilai awal. Yang mana nilai awalnya itu mengapit akar. Jadi ada nilai awal A dan B, dan di dalam rentang si A dan B itu terdapat akar yang pengen kita cari. Gitu. Jadi kalau untuk XA dan XB ini sendiri, ketika kita masukkan ke dalam fungsinya, berarti kan FA dan FB ya, kita bilang aja. Nilai dari FA dan FB itu simbolnya harus berlawanan. Jadi yang satu harus positif, yang satu harus negatif. Terserah yang positif yang negatif yang mana, yang penting dua-duanya itu berlawanan. Nah, nanti kita akan mencari nilai iterasi berikutnya, yaitu XC atau C, dengan fungsi seperti ini, dengan rumusnya kayak gini. Jadi XA plus XB dibagi 2. Rumusnya ini cukup sederhana dan memang penerapannya ini cukup mudah ya dibanding metode-metode yang lainnya. Nanti XC ini akan kita masukin ke dalam fungsinya jadi fxc dan kita lihat simbolnya tuh positif atau negatif. Nah, nanti XC ini akan menggantikan XA atau XB tergantung dari hasil fxc-nya tadi itu. Untuk metode biseksi itu sendiri, dia seperti yang aku bilang cukup sederhana dan mudah diimplementasi, tetapi kalau dibandingin sama metode yang lain, dia itu relatif lambat konvergensinya. Yang artinya dia butuh iterasi yang cukup banyak gitu. Kalau dibanding metode lainnya ya. Tapi kekuatan sebenarnya metode biseksi itu dia menjamin konvergensi. Jadi asalkan fungsinya itu continue dan tidak ada yang putus, dia pasti konvergensi. Dia pasti memberikan hasil ujung-ujungnya gitulah. Dia menjamin konvergensi. Jadi kalau boleh ku bilang metode biseksi itu adalah metode main aman. Mungkin hasilnya cukup lambat, mungkin iterasi yang dibutuhkan cukup banyak, tetapi nanti pasti bakal membuahkan hasil gitu. Kemudian kita masuk ke source code-nya aja, biar jelas. Oke, di sini kita mulai membahas tentang source code si biseksinya ini ya. Jadi dia akan menerima f, di mana f ini adalah fungsi anonymous yang akan kita gunakan. Kita masih menggunakan yang tadi ini ya.
Dan untuk A dan B ini adalah nilai awal yang ingin kita pakai. N ini adalah jumlah iterasi maksimumnya, dan tol ini adalah batas toleransi. Nanti pertama itu kita akan dicek dulu hasil FA dan FB-nya ini itu tandanya sama atau enggak. Jadi FA kali FB itu kalau dikali kan kalau sama-sama positif atau negatif itu dia kan lebih dari 0. Nah, kalau iya sama tanda, maka nanti kita akan nge-raise sebuah error yang akan memberhentikan jalannya fungsi dan mencetak pesan ini gitu. Jadi warning sama tanda. Kalaupun enggak, ya nanti bakal kita jalankan iterasinya dan kita print hasil dari perhitungan iterasi yang kita lakukan gitu. Ini kalau teman-teman nggak mau ngeprint hasilnya ya tinggal di komen aja nanti. Nanti iterasinya itu akan dijalankan sebanyak jumlah iterasinya itu dan akan berhenti kalau jumlah iterasinya tercapai atau kalau dia udah memenuhi batas toleransinya. Nanti kita bahas lebih lanjut mengenai batas toleransi ini. Jadi untuk perhitungannya itu sama ya kayak yang tadi. Nih. Jadi untuk XC-nya itu, atau di sini C aja, itu A plus B bagi 2. Sama ya, sama kayak ini. Nah, terus nanti kita cari FC-nya itu berapa. Nah, setelah ketemu C-nya, nanti kita lihat C-nya itu akan menggantikan si A atau B. Gitu. Jadi kita cek dengan mengalihkan FC dengan FA. Atau terserah sih, cuma sesuaiin aja algoritmanya nanti. Kalau kita mengalihkannya dengan FA gitu ya, kalau dia tandanya beda dengan FA, maka nanti yang digantikan adalah si B. Gitu. Sementara kalau tandanya sama, maka yang digantikan adalah si A. Terus nanti nilainya akan kita update untuk setiap iterasi variabel yang digantikan tadi. Gitu. Nah, oke, aku ingin membahas sedikit mengenai batas toleransi yang kita gunakan di sini. Jadi, dalam metode numeric, umumnya itu ketika kita menggunakan batas toleransi sebagai parameter, yang kita bandingkan itu adalah galat dari iterasi terakhir, sehingga iterasi terakhir itu C ya, dengan iterasi sebelumnya gitu. Jadi di sini ada galat antara C dan A atau galat antara C dan B. Kebetulan karena di sini iterasi sebelumnya kan ada 2 ya, ada A sama B gitu. Nah, jadi kalau salah satunya aja udah kurang dari si batas toleransi itu, maka nanti iterasinya kita cukupkan dan kita berhentikan gitu. Tapi kebetulan karena kita membahas mengenai mengenai akar dari persamaan nonlinear, kita bisa menggantikan galat dari iterasi terakhir ini dengan iterasi sebelumnya dengan galat antara akar yang pengen kita cari, itu kan akar yang pengen kita cari dengan si F hasil perhitungannya ini. Jadi kan kita tahu bahwa FC ini itu adalah akar dari kita memasukkan akar pendekatan yang kita miliki ke dalam fungsinya gitu. Yang mana kita pengen bahwa F akarnya itu adalah 0, maka kita tahu nilai eksak yang mau kita capai itu adalah 0 gitu. Nah, 0 dikurangi apa? Dikurangi si FC atau F hasil pendekatan akarnya itu. Nanti ini bisa kita tulis aja sebagai ini. If FC sama dengan tol gitu. Nah, ini adalah algoritma lain yang bisa kita gunakan. Ini tapi algoritmanya apa ya? Ini kita bisa menggunakan ini, tapi kalau yang diajarkan sama Bu Umi itu kalau nggak salah sih yang biasa kayak begini ya. Ini algoritma sesuai dengan textbook. Jadi lagi-lagi ini sesuaiin aja sama perintah Bu Umi nanti kalau ngerjain tugas atau ujian itu kayak gimana gitu. Nah, jadi kalau misalkan tadi dari fungsi yang kita miliki ya, misalkan ini. Oke, ini ya. Misalkan aku tahu dia itu ada di antara sini kan. Misalkan aku mengambil 0 dan berapa? 2,5 sebagai nilai awalku. Coba aku tarik aja. Biseksi F. Terus awalnya tadi 0 dan 2,5 sama aku pengen misalkan jumlah iterasinya maksimal 20 dengan batas toleransi 10,3 atau 0,003 gitu. Nah, hasilnya nanti seperti ini gitu. Jadi nanti dia setiap iterasinya akan di print.
Misalkan untuk iterasi pertama itu dia nilai awalnya kan masih 0 dan 2,5. Ternyata dia menghasilkan nilai pendekatan berikutnya itu 1,25. Nah, 1,25 ini kalau dimasukin ke dalam fungsinya itu hasilnya positif atau negatif? Oh, positif. Berarti dia bakal menggantikan yang F-nya itu juga positif. Misalnya kan si B itu positif ya. Nah, maka si C ini bakal menggantikan nilai dari B. Gitu. Maka berikutnya B-nya bukan 2,5 lagi, tapi 1,25. Ini juga nanti dilihat hasilnya, oh C-nya 0,625 gitu. FC-nya berapa? Oh, FC-nya negatif. Maka nanti dia bakal menggantikan F yang negatif. F yang negatif di sini A. Maka di iterasi berikutnya C akan menggantikan si A. Nah, di sini kan A-nya jadi 0,625. Dan begitu terus sampai jumlah iterasi maksimumnya tercapai atau batas toleransinya terpenuhi. Yang ini ya terpenuhi ya. Gitu. Cuma misalkan kalau main-main aja sih. Ini batas toleransi ini jadi 10 banget min 4. Oh, ternyata kalau 10 makan min 4, dia membutuhkan 15 iterasi. Gitu-gitu aja. Selain menganalisis jumlah iterasinya, teman-teman juga bisa menganalisis ininya, runtime-nya. Gitu. Mungkin nanti di akhir dan di awal, teman-teman bisa tambahkan fungsi TikTok. Gitu. Nanti untuk minggu ini sih masih belum ada tugas, tapi untuk main-mainan aja dulu. Tugasnya masih minggu depan. Oke, jadi aku rasa itu yang bisa aku sampaikan mengenai metode biseksi. Mungkin bisa kita lanjut dulu aja ke metode yang berikutnya, yaitu regulavasi. Oke, jadi berikutnya kita masuk ke metode regulavasi ya. Di mana metode regulavasi ini itu adalah improvement atau perbaikan dari metode biseksi yang udah kita bahas tadi. Secara algoritma, mereka itu mirip banget. Yang bikin beda itu cuma fungsi untuk mencari nilai pendekatan di iterasi berikutnya. Jadi untuk mencari exchange-nya itu. Kalau tadi kan cuma A plus B bagi 2. Kalau ini mungkin agak sedikit lebih rumit ya. Tapi secara algoritma, lagi-lagi mereka tuh mirip. Mirip banget. Untuk kelebihan dari metode regulavasi ini sendiri, dia itu konvergensinya cepet banget. Cuma untuk kasus-kasus tertentu, dia konvergensinya justru malah bisa lebih jelek daripada metode biseksi. Nah, ini agak lucu. Jadi, kondisi misalkan pertama, salah satu nilai awal A ataupun B itu terlalu dekat dengan akar. Jadi, cara dia memprediksi nilai awal A, cara memprediksi iterasi berikutnya, itu dia dengan mencari nilai awal yang lebih dekat dengan akarnya, gitu. Jadi, kalau salah satu nilai awalnya itu terlalu dekat sama akar, nanti nilai yang berubah itu cuma nilai yang dekatnya itu doang. Nanti akan kudemokan di akhir-akhir. Selain itu, dia juga konvergensinya lebih lambat ketika akarnya itu berada dekat dengan suatu titik belok atau inflection point. Gitu. Mungkin teman-teman dulu masih ingat di SMA atau mungkin di kalkulus juga belajar ya, inflection point atau titik belok. Yang mana titik beloknya itu bisa kita cari dengan mencari akar dari turunan kedua fungsi yang kita miliki gitu ya. Nanti ini juga kita bahas lebih lanjut kok. Oke. Jadi lagi-lagi secara garis besar itu kurang lebih sama. Ini kalau teman-teman lihat keduanya, itu juga bedanya cuma ada di ininya doang kan, pencarian C-nya. Jadi algoritmanya mirip banget. Oke. Kok itu mungkin kita bisa lanjut aja. Sorry, kok bisa sih. Regulavasi. Ini kita masih pakai fungsi yang tadi ya, F. Terus regulavasi. Tadi kita makainya berapa? 0 ya. F 0,2,5 terus 20 10,3. Nah, ini tuh hasilnya segini. Ini kita catat dulu aja. Kita bandingkan dengan biseksi tadi. F,0 F,0,10,43 gitu. Nah, ini nih lucunya nih. Jadi harusnya itu metode regulavasi lebih bagus kan daripada metode biseksi karena dia memang improvement dari si biseksi. Tapi kebetulan untuk fungsi dan nilai awal yang kita pilih di sekarang ini, hasil regulavasi itu lebih jelek. Kenapa? Coba kita cek lagi. Jadi, di dekat akar X sama dengan 1 yang kita miliki ini,
itu dia dekat dengan sebuah titik belok gitu. Jadi titik beloknya misalkan kita coba cari ya titik beloknya itu berapa. Jadi untuk nyari titik belok kan kita harus nyari akar dari turunan keduanya. Coba kita turunin fungsi yang kita miliki gitu ya. Div sim dari f terus turunannya turunan kedua gitu. Nah, ini dia. Jadi turunan kedua dari fungsi yang kita miliki itu 2 kali 3x min 4. Berarti 6x min 8 ya. Dimana 6x min 8 itu akarnya berarti kan 6x min 8 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 8 per 6. Ya nggak tuh? Ya kan? Akar dari turunan keduanya itu 1,333 atau 4 per 3. Yang berarti titik beloknya itu berada di x sama dengan 1,33. Dan kebetulan memang ya sesuai yang aku bilang tadi, karena akar yang kita miliki itu berada dekat dengan si x 1,333 itu di mana? Di sekitar sini kan ya. Maka hasil pendekatan dari regula falsi ini justru lebih buruk daripada biseksi, justru lebih lambat gitu. Contoh lainnya untuk kasus di mana pendekatan regula falsi itu lebih buruk adalah ketika nilai awal yang digunakan itu jauh berbeda. Misalkan, bukan jauh berbeda, jadi kan nilai awal yang kita gunakan A dan B. Salah satu di antara A dan B ini terlalu dekat dengan nilai awal. Jadi misalkan gini, F, misalkan aku pengen nilai awalnya min 10 sama 2 gitu. Terus sisanya masih sama, min 3. Nah, gini nih, kalau kita menggunakan min 10 sama 2, yang lebih dekat dengan akarnya itu kan 2 ya. Sementara min 10 ini lumayan jauh dengan akar. Maka nanti nilai min 10 ini nggak bakal diganti-ganti. Yang bakal berubah itu adalah si nilai 2-nya ini. Dia bakal berubah terus-menerus. Tapi perubahannya kecil banget. Perubahannya nggak signifikan. Nah, ini adalah salah satu kelemahan si regula falsi. Ketika nilai awal yang kita gunakan itu kurang bagus, maka proses iterasinya juga seperti ini. Jadi dia perubahannya nggak signifikan. Kayak dari 2 ke 1,991. Terus dari itu iterasi ketiganya cuma 1,983 gitu. Perubahannya itu kecil banget. Kita jalanin 100 ini deh, 100 iterasi. Nah, bahkan dengan 100 iterasi pun itu perubahannya ya ecek-ecek gitu lah. Cuma nyampe segini doang. Kecil-kecil banget. Maka perlu kita ketekankan lagi ya. Bahwa untuk pemilihan nilai awalnya itu harus gimana ya, harus bijak aja sih dalam memilih nilai awal, dan kita juga harus berbijak dalam memilih metode yang kita ingin yang ingin kita gunakan gitu. Jadi kalau misalkan, oh sorry ini masih biseksi ya, oh sorry, nggak apa-apa sih, cuma ini aja, sama aja kok, sama aja, tenang. Oke, jadi apa yang tadi pengen ku tekenin itu adalah kita harus bijak dalam pertama memilih metode yang kita gunakan gitu. Kalau misalkan kayak tadi fungsi yang kita milikin itu akarnya dekat dengan titik belok, ya maka kita jangan gunakan regula falsi karena pasti hasil iterasinya kurang bagus gitu. Kita makanya biseksi aja atau mungkin metode lain yang nanti kita bahas di minggu depan. Atau ketika kita pengen pakai regula falsi, maka nilai awalnya itu jangan terlalu beda jauh, jangan terlalu ngejomplang, atau enggak nanti malah kayak yang tadi itu, yang ini nih, perubahannya nggak signifikan sama sekali, gitu loh. Nah, oke. Jadi itu mungkin yang bisa aku bahas mengenai metode biseksi dan regula falsi untuk mencari penyelesaian dari sebuah persamaan non-linear ya. Oke, jadi itu adalah materi yang ingin kusampaikan di minggu ini. Mungkin kucukupkan, tapi mungkin sebagai tambahan aja ya. Ini agak sedikit di luar materi. Untuk metode-metode yang kita bahas di sini, itu kan digunakan untuk mencari akar dari sebuah persamaan non-linear ya. Tapi kita juga bisa mencari nilai-nilai tertentu. Misalkan dari fungsi fx yang kita miliki tadi berapa? Fx-nya itu kubik, terus 4x kuadrat ya kalau nggak salah. 6x min 3.
Kalau umumnya kan kita nyarinya itu fx sama dengan 0 ya. Kita juga bisa aja nyarinya misalkan x sama dengan 5. Jadi aku mau nyari nilai x ketika fx itu sama dengan 5 gitu. Nah, caranya ini ya kita tinggal ubah fungsi yang bakal kita masukin ke dalam ke dalam si metodenya ini, ke dalam ya algoritmanya gitu lah ya. Jadi misalkan berarti kan ini sama dengan 5 gitu. Berarti nanti 5-nya itu aku pindahin ke sisi yang sebelahnya, sisi kirinya. Jadi begini. Jadi begini. Nah, ini nanti fungsi yang bakal kita masukin gitu. Coba misalkan kita iseng-iseng aja sih. Nah, oh ini akarnya oh di sini ya. Oh, ini akarnya udah di luar rentang yang kita sebutin tadi. Coba misalkan 10 aja deh. Sorry. Zoom, zoom, zoom. Oke, ini dia. Jadi akarnya ini udah bukan sama dengan 1 lagi kan. Berarti 2, berapa lah ini. Nah, coba kita cari aja. Coba kita masukin ke fungsi biseksi ini. F, terus tadi misalkan nilai awalnya 2 sama 3 gitu. Tadi kan ada di sekitar situ ya kalau nggak salah. Kemudian aku mau 20 iterasi sebelum pangkat min 3 aja. Nah, ini dia. Ternyata kalau dengan parameter-parameter seperti ini, kita bisa memperoleh hasil pendekatan fx sama dengan 5 itu terjadi ketika x-nya itu 2,8818 gitu. Coba misalkan fungsinya kita kembalikan seperti semula. Coba. Nah, sekarang f-nya itu seperti semula ya. Coba kita masukin 2,8818. Nah, benar kan ya? Pendekatannya benar. Jadi 2,8818 itu adalah hasil pendekatan ketika fx-nya itu sama dengan 5 gitu. Jadi kita kalau mau nyari nilai selain akar aslinya itu kita tinggal ya ubah sedikit aja fungsi yang kita miliki. Selain itu yang pengen kutunjukkan juga, kita bisa mencari nilai dari suatu konstanta, terutama konstanta akar. Jadi akar dalam konteks kayak square root gitu-gitu ya. Misalkan aku pengen nyari nilai dari akar 2. Mungkin ini untuk membedakan square root 2 dengan akar dari persamaan, aku nyebutnya square root 2 aja ya. Misal aku mau nyari nilai dari square root 2. Aku bisa memisalkan square root 2 ini sebagai sebuah persamaan nonlinear. Misal, square root 2 ini aku samakan dengan x. Jadi x sama dengan square root 2. Maka x kuadrat itu sama dengan 2 kan ya. Dan dari sini bisa kita susun persamaan nonlinear, yaitu x kuadrat min 2 sama dengan 0. Nah, nanti persamaan x kuadrat min 2 sama dengan 0 ini kita masukkan ke dalam fungsi yang kita miliki tadi itu. Jadi misalkan aku ubah nih ya. X kuadrat min 2. X kuadrat min 2 untuk 0 sampai ya sampai gini lah nggak apa-apa. Coba. Nah, ini dia hasil fungsinya. Dia tuh ada di sekitar mana sih? Oh, di sini ada di 1 sampai 1,5 gitu. Maka coba kita gunakan itu sebagai nilai awal kita. Di F 1,5 ya tadi aja. Nah, ini dia hasilnya. Maka kita mendapatkan hasil pendekatan dari nilai square root 2 yaitu 1,4150. Nilai aslinya 1,4142 ya. Tapi ya karena kita batas toleransinya juga cuma 10 pangkat min 3 ya maklum lah gitu. Oke, jadi mungkin itu sedikit tambahan yang bisa aku sampaikan mengenai persamaan penyelesaian dari persamaan nonlinear.